Saya berharap saudara-saudara ada damai sejahtera, ada sukacita, ada pengharapan dalam Kristus. Saya bilang pagi ini, Shalom. Saya belum bilang Shalom sampai saudara mengerti Shalom artinya ada damai. Amin. Damai. Haleluya. Shalom juga artinya aman. Shalom juga artinya prosperity, kemakmuran. Saudara, kemakmuran jangan dilihat dari uang. Kemakmuran jangan lihat dari baju baru. Kemakmuran jangan lihat dari kue di toples sudah terisi atau belum. Ya, yang toplesnya belum terisi katakan amin. Yang sudah bilang haleluya. Belum semua gembala. Tora ada lewat di Sario sana kok ada biji-biji di sebelah ya. Adian Sario, komuteran beli itu isi toples satu kali full. Luar biasa. Mar ada toples yang kita ada buka, yang tak buka. Oh, ternyata ada di Lakban kok. Nanti tanggal 25. Tapi damai sejahtera kita tidak tergantung toples. Damai sejahtera kita tidak tergantung baju baru. Ini yang saya ingin saudara siapkan. Sebelum tanggal 25, apa yang harus kita siapkan hadapi Natal? Saya ingin saudara kita jadi gereja yang unusual. Gereja yang tidak biasa. Artinya tidak biasa, tidak menurut standar kata orang. Tidak menurut standar kata manusia. Tidak menurut standar mall. Haleluya. Tapi menurut standar perkenanan Tuhan. Itu yang gereja namanya unusual. Gereja pemenang. Bukan gereja melempem, bukan gereja lemah. Kita akan menjadi orang-orang khusus, the strategic man yang akan menerobos banyak hal yang sukar. Mari kita lihat saudara apa yang harus disiapkan menghadapi Natal ini supaya kita jangan salah siapkan sesuatu. Ya, haleluya, jangan salah siapkan sesuatu. Apa yang harus saudara siapkan? Saya jawab saudara, yang saudara siapkan adalah ayatnya saya tidak siapkan, tapi saya baca dulu dalam Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Bilang amin. Haleluya. Terima kasih bagi saudara-saudara yang menerobos hujan. Saya berdoa saudara yang belum punya mobil, tahun depan kalau hidup akurat sesuai kehendak Tuhan, punya mobil. Tujuannya apa? Supaya waktu datang ibadah tidak terhalang. Bukan untuk dipamer di Facebook ya. Ya, bukan pamer di Facebook. Amsal 4 ayat 23. Mari kita berdiri dulu semuanya. Silakan Ibu. Ya. Yes, semuanya sama-sama 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ada terjemahan bahasa Inggrisnya. Ya, sudah baca. Biar agak salah-salah sedikit nama salah ya, ada di pengawas di belakang. 2, 3. Keep thy heart with all diligence, for out of it are the issue of life. Keep thy heart, keep your heart. Ya, silakan duduk. Guard, keep, ya, jaga, pelihara, perhatikan, jaga saudara-saudara seperti jaga gawang. Keeper kan asal kata keep, gitu. Keep, keeper artinya penjaga gawang atau bahasa Indonesia penjaga gawang. Keeper orangnya biasa. Siapa tuh DP striker? DP striker ya setrika. DP kiper penjaga gawang. Jadi kiper itu penjaga agar jangan ada bola masuk. Betul? Kiper. Guard itu bodyguard. Bodyguard agar jangan ada yang mengganggu. Jangan ada yang mengganggu kita untuk fokus. Halo. Katakan halo. Supaya saya cek saudara masih ada enggak? Halo. Kalau saya telepon halo, saudara balas. Halo, kalau saudara balas maka kita bisa bicara. Kalau saya tanya halo,
Oh ada. Kita bisa komunikasi. Kalau tidak dibalas, berarti tidak ada orang atau jaringan gangguan. Ya. Jadi kalau saudara perhatikan, saya dan saudara harus fokus supaya yang kita persiapkan di Natal ini adalah hati. Katakan hati. Hati yang mana? Saudara, hati bahasa Inggris heart. Heart juga bahasa Inggris jantung. Jantung ya. Jantung kalau bahasa Inggris organ liver. Liver ya, itu organ. Tapi kalau soal sistem pusat kehidupan kita adalah heart. Heart itu hati, tapi kalau kita ke organ itu hati, ada hati biasa, hati gaba, ya atau liver, tapi bukan organ, ya bukan organ yang dijaga. Walaupun organ itu penting. Jadi yang kita jaga adalah heart ini bahasa Yunaninya adalah kardia. Kardia. Nah kardia itu sebabnya ada orang ahli jantung disebut apa? Kardiolog ilmunya. Ilmu jantung. Tapi kardia itu sebenarnya bukan menunjuk pada organ. Tapi pada bahasa Ibrani-nya lev atau lev. Itu artinya pusat kehidupan. Nah pusat kehidupan dari manusia yang dari roh, jiwa dan tubuh bukan jiwa. Hati itu kalau bicara pikiran, perasaan itu hati ada di jiwa. Tapi sebenarnya inti, katakan inti. Ulangi inti. Inti hidup manusia ada di roh. Jadi inti hidup saya dan hidup saudara, saya adalah makhluk roh. Yang memiliki jiwa, yang diam di dalam tubuh. Jadi tubuh itu cuma kendaraan. Jiwa itu pelengkap. Tapi intinya kita adalah makhluk roh. Kalau kita mati, jiwa itu dia kemana? Tubuh kita dikuburkan, debu kembali kepada debu, tapi roh kita kembali ke alam baka. Nah alam baka itu ada dua, bersama Yesus atau di luar Yesus. Nah sekarang kalau kita suruh jaga hatimu, ini lebih menunjuk kepada inti hidup kita. Inti hidup kita adalah roh kita. Sekarang roh kita sudah baru. Roh kita sudah sudah ada DNA-nya Kristus. Kita seperti Kristus nanti kalau kita betul-betul seperti biji mangga, kalau kita jadi pohon besar, maka kita akan mirip dengan Yesus. Itu sebabnya Natal ini fokus kita adalah Yesus. Katakan fokus saya Natal ini adalah Yesus semuanya. Ya, supaya saudara pada level tertentu kalau ada berkat beli baju, puji Tuhan. Kalau tidak ada, puji Tuhan, haleluya. Istri saya antar ke mall, sama keponakan saya antar. Mereka tanya, no Papa Dang enggak mau beli baju. Bagi saya baju baru bukan soal terpenting. Kalau ada, puji Tuhan. Tidak ada, haleluya. Sampai hari ini juga belum ada. Tapi istri sudah harus selesai. Haleluya. Selesai urusan kerajaan Allah. Karena dia bilang belum ada, belum 10 maksudnya. Jadi saya percaya saudara kalau saudara fokus, masih mau tambah dong. Haleluya. Jadi fokus kita jangan kepada sesuatu yang dikejar oleh dunia. Kalau dunia ada, kalau kita tidak ada, kita punya standar berbeda. Manusia memperhatikan yang namanya manusia lahiriah. Tapi dandani manusia batinia belum tentu. Kita dandani manusia batinia yang di dalamnya ada spirit kita, ada roh kita. Kalau kita dandani dia, Natal ini semuanya namanya baju baru, toples, versieren, di bahasa Belanda, versieren, itu hanya pelengkap. Katakan pelengkap. Sehingga saudara-saudara kalimat terindah di bulan Desember ini, bagi seorang istri bukan mama I love you, tapi mama berganti jo. Orang sama pergi di mall. Sama status itu kan? Haleluya. Jadi jagalah hatimu. Sehingga saya tidak ingin melihat jemaat yang murung-murung karena baju tidak ada. Karena sepatumu lama. Karena sukacitamu bukan soal makan dan minum. Bukan soal sepatu. Tapi sukacitamu soal kerajaan Allah. Kamu di dalam atau di luar? Kita ada di dalam kerajaan Allah. Cuma kata jangan prinsip ini orang pasang buat orang anak-anak yang belum mengerti.
Anak mengerti, ini orang ada di dalam kerajaan Allah. Orang tidak mengerti itu. Jadi orang-orang yang matang, dewasa, belajar untuk bersikap seperti orang-orang kerajaan Allah yang matang. Tapi untuk anak-anak yang masih kecil, jangan kita paksakan mereka. Sehingga mereka pikir lebih baik kita tapi mama tuh di sebelah rumah. Tapi teman-teman lengkap kita ini diajak untuk berpikir kerajaan Allah. Padahal belum waktunya. Maklum saudara ya. Jadi yang utama adalah siapkan hati. Kiri kanan bilang siapkan hati. Jangan ada yang siapkan botol bir bintang, kesegaran. Sehingga kalau saya bertamu ke rumah saudara, saudara harus was-was. Karena baru saja tamu teman tadi dilayani dengan botol, ketika gembala tiba tanpa beritahu, gembala punya kedatangan seperti Tuhan Yesus punya kedatangan kalau Natal. Dia datang atau tidak, saya datang dan tiba-tiba saudara harus menimpang. Ya, artinya kita memang betul-betul tidak siap hati. Harus siap hati. Hati artinya kita tahu siapa yang kita mau senangkan di Natal ini. Bilang kiri kanan, siapa yang kita mau senangkan di Natal ini? Masa yang lahir Tuhan Yesus yang dapat hadiah itu orang. Yang lahir dirayakan ulang tahun, kalau pakai ulang tahun, Yesus. Yang kita senangkan teman kita. Soalnya kita teman peminum. Jadi kalau dia bertamu, dia ini mau datang kalau cuma aqua. Biar dia tidak datang. Kita tidak pengaruh kalau dia tidak datang. Putus leden dia lebih bagus. Amin. Saudara jamin teman saudara, tapi teman kantor dia masalah-salah, dia masih pemabuk. Saudara hargai siapa di Natal ini itu penting. Lebih baik dapat lihat yang rupa tidak gaul, biar orang tidak gaul. Yang penting hati ini berkenan pada Tuhan. Daripada dapat lihat, mantap ngana. Segala merek botol ada. Mulai bintang laut sampai bintang di langit ada di situ. Tapi perkenanan Tuhan gimana? Oh nanti minta ampun tanggal 31 malam. 31 malam tidak ada doa pengampunan. Karena pengampunan itu adalah hubungan pribadi saudara dengan saya. Karena kalau diliturgikan orang-orang akan berbuat dosa dan akan minta ampun pada 31 Desember. Mengerti itu roh agamawi ya. Haleluya, sepakat bahwa kita senangkan hati Tuhan. Oh gembala kalau orang sumbang, saya pernah orang sumbang. Saya buang saya taruh di dapur dan saya tidak gunakan sampai dia kadaluarsa. Sia-sia berkat. Itu bukan berkat. Karena berkat kita sesuai dengan level kita. Sudah tengok-tengok ini. Salah-salah gembala. So ada yang masuk. So ada yang kirim. Mari kita naik level. Amin. Katakan next level. Yang pertama, yang utama maksud saya. Siapkan hati. Mari kita belajar. Kita gilir ya. Mulai dari bapak, ibu, anak muda. Kita gilir satu-satu. Yang pertama. Matius 1, 18 sampai 25. Coba kasih mic kalau ada. Silakan lanjut, Bu. Ya. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. 24. Yes. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai dia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Puji Tuhan, terima kasih.
Yang pertama, hati kita harus kita siapkan menghadapi Natal adalah hati seperti Yusuf. Katakan hati seperti Yusuf. Sekali lagi semuanya, hati seperti Yusuf. Hati seperti Yusuf itu kondisinya begini. Di satu sisi sebelah kiri dia menghadapi kenyataan, orang Yahudi itu begini tahapan pernikahan mereka. Kalau menikah itu seremonialnya, pernikahan harinya. Tapi pertunangan adalah ikatan sudah apa istilahnya, sudah sah secara komunitas mereka. Sejak pertunangan sudah sah. Jadi kalau kita kan sejak hari pemberkatan nikah ke depan tidak boleh cerai. Tapi mereka sejak hari pertunangan itu sudah tidak boleh cerai. Bayangkan ini komitmen yang luar biasa. Baru tukar cincin istilah orang. Sudah tidak boleh pisah. Itu sebabnya Yusuf bermaksud menceraikan Maria belum dalam konteks mengambil istrinya seperti pemberkatan dan peneguhan nikah. Nanti ayat yang ke-24 kan itu. Dia mengambil istrinya. Dia ayat 20. Ya, ayat 24. Mengambil istrinya itu seremoni dari marriage and apa itu? Yang satu kata menikah. Apa kata? Menikah dengan marriage dengan bukan ada satu yang orang kata pokoknya itu. Nanti kalau orangnya dapatnya apa-apa. Haleluya. Itulah bukti bahwa orang keterbatasan. Ya. Saya ingin saudara perhatikan hati seperti Yusuf. Yusuf punya keadaan begini. Dia dapati istrinya, kata istrinya ini sudah sejak pertunangan sudah dianggap sah. Tapi saudara-saudara hubungan suami istri sesudah hari mengambil itu pernikahan ya. Oh ya, ada dua itu. Kata marriage and wedding. Wedding itu bahasa saudara dan poding. Wedding itu hari pestanya, wedding. Ya, kalau marriage hari marriage-nya itu pemberkatan peneguhan, tapi wedding-nya adalah pestanya. Oke? Kita tangkap ini. Jadi Yusuf dan Maria sudah sah secara agama Yahudi sejak pertunangan. Waktu dia dapati fakta bahwa istrinya sudah mengandung di luar nikah, ini kan secara pengetahuan di depan mata, Yusuf tidak tahu, tidak mengerti. Tapi pengalaman pribadinya Maria, itu yang sebenarnya hanya Maria simpan di hati, kemudian nanti malaikat kasih tahu pada Yusuf, baru Yusuf tahu. Tapi tanpa pemberitahuan itu Yusuf tidak tahu. Nah sebelum dia tahu, dia punya suasana hati galau. Saudara, Natal ini jangan galau. Amin. Ada banyak yang tidak sesuai harapan. Bapak-bapak, orang jangan galau kalau istri membuat kue. Kemudian orang taruh di toples. Nosok kunci itu di depan tutup. Nosok lakban. Kalau papa minta, ma boleh minta. Kata orang bilang begini, tunggu belum tanggal 25. Akhirnya saudara-saudara, kalau orang mau suka minta dang, mau bapaksa, mau ambil Joni patah-patah yang diangus-angus. Kasihan. Pak Stefan pernah alami? Oh, itu sebabnya orang karena ada doi. Saya saran bapak-bapak, ini baru muncul ini ya. Saya saran bapak-bapak, saran saja ya, bukan perintah. Sebaiknya yang pegang doi cuma ibu-ibu. Supaya waktu orangnya tidak dapat cookies, tidak beli sendiri. Harus tergantung pada istri. Haleluya. Puji Tuhan. Singkatan dari suami, semua uang adalah milik istri. Joanna kalau minta duit ke saya langsung cabut dompet. Karena saya tahu tidak ada isinya. Silakan ambil semuanya. Mereka sudah tahu tidak ada isinya. Saudara, saya punya kebiasaan itu dari dulu. Sedangkan dia ada doi di dalam dompet, kalau tak salah, apalagi banyak doi. Bilang ya. Yes. Jadi saudara-saudara, Yusuf ketika menghadapi kenyataan itu, coba kamu perasaan tukar tanpa Yusuf perasaan tukar petora.
Coba, Pak Robi, Yusuf perasaan, tukar dengan orang perasaan waktu menghadapi kenyataan itu. Bila ku tatap wajahmu yang begitu lugu, seakan ku tak percaya. Yusuf tidak percaya kenyataan. Bagaimana hati Yusuf? Ini jangan cari nada dia. Haleluya. Seakan ku tak percaya. Walau begitu dalam rasa di hati, lebih baik sendiri. Karena apa? Nyanda kuat menghadapi kenyataan. Momok sebegitu. Jadi kenyataan itu, kalau nyanda hati disiapkan, kita bisa error. Tapi Yusuf bilang begini, Yusuf di ayat berapa? Di ayat 18, dia dengar firman. Saudara, ternyata kalau Natal ini supaya hati tidak galau mesti dengar firman. Supaya hati tidak galau dengar firman. Salah satu adalah kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tapi soal sukacita dan damai sejahtera dan kebenaran. Haleluya. Ayat itu coba tunjukkan sebelum saya maju. Roma 14 ayat 17. Roma 14 ayat 17, kita kembali lagi ke Matius 1. Sama-sama 2, 3. Sebab kerajaan Allah ayat 18. Ayat 18 di ayat tadi. Bukan di Matius, di Roma 14 tadi lanjut. Roma 14 ayat 18. Ini ayat yang jarang kita baca ya. Ya. Ada yang bisa dapatkan lebih dulu baca, silakan. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Yes. Ulang sama-sama 2, 3. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati manusia. Kalau lihat konteksnya ke belakang, itu soal makan dan minum. Kalau saudara bisa makan enak ya puji Tuhan. Tapi kalau saudara tidak punya ya puji Tuhan juga. Kalau cuma sagu dan bahagia, no problem. Karena ayat 17 bilang kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Dan ayat 18, kalau saudara melayani Kristus dengan cara ini, tidak tergantung makanan, tidak tergantung minuman, tapi bergantung pada sukacita, damai sejahtera dan kebenaran, maka barang siapa melayani dengan cara atau pola ini, saudara melayani Kristus dengan pola ini di Natal ini, saudara berkenan di mata Allah dan dihormati oleh manusia. Kenapa? Karena kita tidak fokus pada makanan atau minuman. Tapi kalau tanggal 25 ada yang mau undang gembala, boleh, tidak dilarang ya. Asal ada. Tapi matamu tidak boleh melayani, tertuju dan melayani dengan cara ini. Haleluya. Saudara dapat ketenangan bukan dengar firman ini? Bahwa kita tidak terpengaruh oleh standar yang ditetapkan oleh dunia. Dunia sedang menuju kepada kebinasan. Tidak sedikit orang stres loh. Di luar sana karena standar mereka adalah harus berlimpah makanan. Itu sebabnya orang yang Oktober orang ke toko bertambah. November nota pembayaran bertambah. Desember derita semakin bertambah. Dan Januari jangan kamu lari. Karena kita banyak utang. Halo jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Natal ini jangan mau utang. Bilang kiri kanan, jangan mau utang. Serius ini, serius. Ini hidup di dalam kerajaan Allah, amin. Hidup kalau ada puji Tuhan, kalau tidak cukup itu sudah berkat yang Tuhan percayakan. Amin, haleluya. Kalau saudara punya berkat, haleluya. Kalau tidak punya, saudara taruh di dalam toples itu, saudara taruh misalnya kerupuk, dia cepat fall. Tapi bagaimana cara menghadapi tamu? Itulah latihan. Latihan untuk tidak melihat apa yang dunia lihat. Tapi latihan untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Karena dengan cara ini engkau akan berkenan
Kata berkenan, amin. Saudara, ada banyak yang tutup pintu tanggal 25. Memang orang lihat tutup pintu. Kenapa? Semua tanggal 25 capek. Nanti 26, 27, baru 24 siar. Tapi standarmu jangan lagi seperti dulu. Katakan amin. Supaya Tuhan berkenan. Katakan supaya Tuhan berkenan. Jadi keluarga-keluarga muda jangan stres kalau belum ada apa-apa. Yang penting masih hidup hari ini. Amin. Haleluya, haleluya. Toples belum ada isi, no problem. Yang penting hati ini melimpah dengan sukacita. Hati ini melimpah dengan damai sejahtera. Yusuf, saudara-saudara, bahasa Inggrisnya Joseph. Bahasa Indonesianya Yusuf. Ya, bahasa Sundanya Ucup. Dia jaga hatinya. Jaga hatinya. Saya lihat kata tulus di ayat berapa? Yusuf punya kata, dia seorang yang tulus hati. Matius 1 ayat. Ya, Ibu silakan, ayat berapa? Saya tidak fokus pada kalimat lain, tapi saya fokus pada Yusuf seorang yang tulus hati. Jadi saya fokus, saudara-saudara, pribadi Yusuf yang tulus hati. Halo bapak-bapak, kita harus jadi suami dan kepala keluarga yang tulus hati. Cuma Bapak Handri itu bapak sini. Bapak-bapak kita mesti jadi bapak-bapak yang tulus hati. Termasuk saya. Amin Pak Robi. Saya lihat Pak Robi. Kelelahan. Ya, saya lihat juga Pak Hendra, Pak Yermi, bapak-bapak yang lain. Kelelahan dalam menangani acara-acara. Tapi karena ini hati, dari dasar hati yang paling dalam ada bekerja. Katuk Pak Handri nyanda, semua bapak-bapak. Karena dari hati yang paling dalam, dengan tulus hati. Saudara, ketulusan hati menghilangkan rasa lelah. Haleluya. Ketulusan hati menghilangkan rasa galau. Kalau saya tulus hati, saudara, saya kemarin ada datang ke sini dan saya lihat mereka sudah mengatur. Saya ada bawa batu gosok. Kalau kita gosok-gosok tuh kaca itu. Pak Hendra tadi potong plastik masih terpotong, berarti masih tajam. Kamu gosok ulang. Karena kalau tulus, saudara-saudara, walaupun pekerjaan kita belum baik hari ini, besok masih harus dikerjakan, kerjakan lagi. Kerjakan lagi. Karena dengan hati yang tulus, saudara, seperti Yusuf, dia seorang yang tulus hati. Bahasa lain, hatinya benar. Hatinya benar atau right standing. Ya, he have a right standing. Dia memiliki hati yang tulus. Kata Yunaninya masih ingat? Dikaisune, kata ini dikaios, tulus dalam pengertian yang umum, in a wide sense, artinya upright, lurus, righteous, benar, virtuous. Tapi ada kalimat yang saya tangkap dari dikaios soal hatinya Yusuf, yaitu keeping the commands of God and use it as a way of thinking, feeling, and acting. Apa artinya? Dia menjaga firman yang dia dengar selama ini. Dan dia menggunakan itu sebagai jalan berpikir, sebagai cara dalam berpikir, dan sebagai dasar untuk merasa sesuatu, dan sebagai dasar untuk mengambil tindakan. Keeping the commands of God and use it as a way of thinking, feeling, and acting. Itu artinya tulus. Saudara, orang tulus antara di pikiran, perkataan, dan perbuatan tindakan sama. Tulus lawannya bohong. Beres sudah, padahal tidak beres. Itu tidak tulus. Kalau saya punya orang, ya, tidak. Kalau saya bisa, ya. Kalau saya tidak bisa, tidak. Itu memang kebiasaan yang membuat kita tidak akan stres. Orang kalau biasa bohong, saya punya tabiat yang istri kenal, kalau saya mengatakan sesuatu dan mata saya tidak bisa menatap matanya, ini ada konti sedikit. Kalau saya mengatakan sesuatu kombagaro kepala,
Ini tubuh bereaksi berlawanan dengan kenyataan. Kalau saudara bicara, bohong 1, bohong 2, bohong 3, itu perlu bohong 4, bohong 5, bohong 7, menutupi semua bohong itu. Dan itu akan menjadi sebuah bom waktu. Kalau bom waktu itu meledak, kalau dia tidak meledak, dia akan jadi kanker. Kalau bom waktu itu tidak meledak, maka kalau meledak artinya tak bongkar. Dan saudara, ada dosa yang bisa ditangkap oleh polisi perbuatannya. Tapi banyak dosa tidak bisa ditangkap oleh polisi. Kalau saudara mencuri ayam ditangkap polisi, ditahan di kantor polisi. Tapi kalau saudara iri hati, tidak bisa ditangkap oleh polisi. Betul? Iri hati dan kisur tidak bisa ditangkap oleh polisi. Kita tidak buat dosa yang bisa ditangkap oleh polisi, tapi kita banyak berbuat dosa yang tidak bisa ditangkap oleh hukum. Nah, itulah kita tidak boleh berbohong. Saudara katakan, saya tidak mau bohong lagi. Ini untuk semua. Karena seorang yang tulus, saudara-saudara seperti saya dan saudara, kalau akurat, kata akurat cocok ya, tulus akurat, antara roh, jiwa, dan tubuh harmoni. Kalau roh, jiwa, tubuh tidak harmoni, itu peluang stres. Haleluya. Saudara punya jiwa pengen sekali ada pohon 7 meter. Tapi saudara pengen mulu biar Jo. Tak apa-apa 1 meter Jo. Tapi di dalam ini 7 meter. 7 meter. Tapi kenyataan cuma 1 meter. Jadi ada pertentangan yang tidak harmonis antara jiwa saudara dengan kenyataan. Tapi kalau kita mau tulus, kita belajar seperti Yusuf menerima. Halo Maria, kita memang tidak mengerti semua yang terjadi padamu. Tapi aku mau belajar mengerti karena Tuhan yang bicara. Untuk penjelasan secara biologis bagaimana bisa, karena ilmu kedokteran belum bisa jelaskan apa yang namanya keadaan Maria mengandung tanpa hidup sebagai suami istri. Tidak dapat dijelaskan secara medis. Tetapi Yusuf dengan tulus hati belajar menerima. Saya tidak membawa saudara kepada masalah rumah tangga. Kalau sudah berbuat salah kita belajar. Sudah saya terima, tidak masalah. Bukan begitu maksud saya. Saya sedang fokus kepada Yusuf soal karakternya. Dia siapkan hati di Natal ini untuk belajar jadi seorang yang tulus hati. Haleluya. Saya tanya, kalau Natal ini yang paling capek Pak Yer, ibu-ibu atau bapak-bapak? Bapak Yermi Poluan yang jawab. Saya perhatikan Bapak Yermi dan Bapak Stefan pergumulan lebih berat dari ibu-ibu yang latihan. Karena yang latihan menyanyi, tahu habis waktu nggak rasa. Mar dorang bertunggu di oto sampai kerap. So buka HP, so habis bahan, so dengar lagu, so nonton lagu-lagu rohani, so kasih bersih bola oto. Belum juga kelar. Tata dong kelar, kenapa belum turun-turun? Aduh masih kotek bahas selfie, bawa foto. Oh haleluya. Kalau orang yang mau bangun tompe hati yang tulus, ngana sudah jauh datang biar latihan. Nanti kita juga ganti pangana. Kalau orang latihan 1, 2, 3 selesai. Nongoni di antara latihan masih bahas selfie sedikit. So habis latihan lagi masih. Sampai roll habis. Nah kalau orang tidak jadi suami yang tulus. Nah pikirnya cuma ngana tuh lah. Mana menyanyi kita lelah tunggu. Tapi saudara hati yang tulus berkatnya besar. Saya tidak siapkan ayat, Ibu Pontok tolong baca. Mazmur 37 ayat 37. Bapak-bapak orang pesisi ini, kalau antar-antar orang di toko, kita banyak salah. Dan kali orang tadi bilang, mama banyak lanjut sendiri. Kita tunggu di oto, sekarang kita berubah. Iko jauh di belakang, iko di ekor. Kalau dia belok kanan, belok kiri. Kalau orang bilang kita tidak lama di toilet, istirahat sedikit. Ibu 37. No, lain kali minta maaf Ibu Pontok. So baron 10 kali tidak beli. Oh. Yang pengalaman bilang amin. Oh, sama tuh satu nasib. So baron 10 mol. Belum beli. Ayat 37 Ibu.
Yes. Haleluya, sama-sama baca 2-3. Perhatikanlah orang tulus dan lihatlah kepada orang jujur. Sebab pada orang suka damai akan ada masa depan. Saya tadi kaitkan tulus dengan tulus dan jujur itu satu paket loh. Kita hati tulus, pamba dusta, tidak bisa jadi. Saudara, kalau saudara mau tulus, antar Jo. Saya memang sadari kadang-kadang istri bilang begini. Mana ini kita naik turun tangga, anak sedap-sedap di oto. Yang pengalaman istri bilang amin. Saya ikuti dari belakang. Yang saya amati tadi begitu, saudara. Saya setiap kali di mall saya bilang, "Mah, ada kursi kita boleh duduk sini?" Tak duduk. Orang so ron. Mesti pakai GPS kalau cari pada orang. Betul, saya pernah beberapa kali kehilangan jejak. Sana. Tuhan, jauh. Tapi saya sudah patok, saya ada duduk di sini. Jadi cari saya di sini. Gitu. Mau belajar tulus tidak gampang. Amin. Habis waktu, akhirnya saya buat inspirasi selama saya menunggu. Saya mencatat-catat. Ada guna kalau orang menunggu, Amos. Orang mencatat inspirasi. Dan kali saudara keluar di Facebook itu inspirasi, itu hasil dari ketulusan hati. Sementara menunggu, orang baron-ron. Haleluya. Kalau tidak jaga hati, yang keluar di FB, mana pelama doa. So di mana ngoni? Jaga hati, amin. Haleluya. Saudara, saya buka kartu. Kelemahan pria itu di mana? Untuk tulus, kelemahan pria itu di mana? Pria punya kelemahan satu di mata. Mata, betul. Bu Fani punya pengalaman? Orang biar bawa-bawa otak begini. Yang tak tahu itu pengalaman. Sampai ada satu sekte Farisi bilang begini. Daripada orang jatuh dalam dosa, lebih baik orang pakai kacamata ribeng. Tidak boleh kacamata kuda, tidak boleh lihat kiri kanan. Akhirnya tabrak tiang listrik. Bawa otak itu mesti kaca spion. Satu kali saudara, tapi kaca spion memang so tapela, kurang dah tampal-tampal pakai skrup. Kok ada orang lewat kondong sambar, orang itu sambar, kon ciri utuh. Kita mau belajar tulus dari situ. Tuh orang, karena kita ada di dalam, kaca gelap, kon dia suruh mau lari. Kon tak buka, dia bilang, Bapak, jangan lari. Dalam hati ini memang so patah. Bapak, ini kenapa ini sampai patah ini Bapak? Dia so gugup. Gimana ini mau bayar, ini bukan cuma, ini 1 juta ini paling kurang harganya. Tapi dalam hati saya bilang begini, Pak jangan takut, jangan khawatir. Kenapa Pak? Ini kurang Bapak ada sontong, sebenarnya so patah. Aslinya so patah. Jadi Bapak, sudah aman, Bapak pergi jo. Nanti kita sampai ganti. Kita padahal udah tunggu-tunggu oto sambar supaya oto ganti. Nah itu nyandak tulus. Saudara, berhentilah tidak tulus, amin. Kita kurang ada tongkat, ika kawa. Itu kan kaca spion yang mobil saya berat sekali, jatuh dia tak gantung. Dan kami berjalan dalam keadaan tak gantung begitu. Tapi mau bikin apa? Orang so sambar. DP semua kaitan so patah. Dan akhirnya kami ganti. Daripada saudara-saudara tunggu-tunggu atau sambar, ganti. Padahal aslinya so patah. Banyak orang maka untung begitu. Kalau so patah, katakan patah. Jangan jebak orang. Amin. Bapak-bapak, katakan haleluya. Ada seorang istri. Ya kalau kita cuma di satu poin ini, biar Joka, cuma 1 jam. Jadi ibu-ibu tidak kebagian. Bapak-bapak yang dapat hari ini. Ada satu ibu, dia seorang wanita yang pengampun pendiam. Kemudian dia bilang, Pak, kenapa? Dalam 1 tahun ini kotak jangan buka. Jangan buka ya. Kalau papa sayang mama, jangan buka nih kotak ini sampai kapanpun. Nah bapak-bapak kan penasaran, kenapa tidak boleh buka ini kotak? Satu waktu bapak pelang-pelang kon dia buka. Astaga,
DP isi di dalam apa saudara? Telur 3 biji. Kok ada doi 12 juta? Kok dia, mah, minta maaf kita ini so salah. Salah apa? Kita so melanggar. Melanggar apa? Malah suruh jangan buka tuh kotak, tak so buka, so terlanjur. Oh minta maaf. Oh istri bilang, Ana, so bagus. So tahu salah, so tahu minta maaf. Kita kasih ampun pengana. Kok suami bilang, sudah beres tahun 2 Maret boleh tanya, apa arti dalam telur ini 3? Kok dia bilang, maaf papa, supaya orang keluarga aman. Anak bapak kelai, setiap kali papa bikin salah, kita ambil telur 1 biji. Kita taruh dalam kotak. Daripada kita mau hitung-hitung papa punya kesalahan, kita ambil jo telur 1 biji, kau taruh dalam kotak. Kon suami bilang, aduh puji Tuhan selama ini cuma 3 tuh tapi kesalahan. Saudara yang tahu ceritanya jangan bocorin. Kong suami tanya, kon tuh 12 juta. Anak tahu tuh 12 juta. Itu hasil tidak jual nih telur, banyak ada taruh sih. Suami flau. Saya tanya, halo bapak-bapak, paling banyak salah bapak atau ibu? Halo bapak-bapak, yang paling banyak salah bapak atau ibu? Kalau saya, ya karena giliran bapak-bapak, orang belajar tulus yo. Paling banyak salah kok kita. Kita pe istri jadi begini gara-gara kita. Nah begitu, belajar tulus saudara. Kita kalau nyalek bikin salah, so ketua majelis pusat kita. Betul? Maka gara-gara error, itu telur 3 biji bardoi 100 juta. Haleluya. Kelemahan pria di mana? Mata. Makanya saudara jangan terlalu banyak pakai lipstick. Pakai eyeshadow. Kalau mau pakai untuk Tuhan, tapi jangan pakai untuk dilihat oleh bapak-bapak. Haleluya. Puji Tuhan sekarang sudah masker. Pakai lipstick tidak kelihatan. Betul? Halo bapak-bapak, mari kita jaga mata kita. Karena dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya itu? Dari mata turun ke hati. Jadi mesti jaga mata dulu. Kalau saudara tidak jaga hati, mata sudah tidak jaga, harus jaga mulai dari mata. Saya harus jaga mata, saudara harus jaga mata. Jadi kalau begitu Pak Gembala lebih syukur kalau buta. Bukan. Sebab buta juga ada mata hati. Ya, haleluya. Jaga hatimu seperti Yusuf. Ya, kelemahan pria juga yang lain. Selain mata adalah, maaf, yang tahu perut. Satu kali kepala kantor BI Manado, karyawannya masuk dan dia marah-marah. Kemudian karyawan bilang, Pak, ingat pendeta Max ada kasih firman, kenapa? Itu Bapak ketoprak belum dimakan, pantas Bapak marah-marah. Oh iya ya, biasanya kalau orang lagi lapar, emosi naik, itu kata psikolog. Itu psikolog. Jadi kalau Bapak Stefan sudah lapar, atau saya sudah lapar, itu cepat sekali adem kalau diajak makan. Haleluya. Ada waktu orang putar ya. Jadi pada saat kita dalam keadaan perut kosong, ini umumnya tapi tidak semua. Ada waktu terputar. Perut kosong. Kita kadang-kadang emosi. Dan saudara dan saya harus belajar untuk tidak emosi. Ini bukan cuma bapak-bapak, pria-pria. Itu sebabnya saya tanya, yang paling suka datang doa puasa, paling banyak pria atau wanita? Ya, ibu-ibu. Yang paling banyak tidak puasa hari Sabtu, saya tanya. Datang marnya ada puasa. Bapak-bapak atau ibu-ibu? Banyak bapak-bapak tidak puasa. Mari orang belajar tulus.
belajar jujur, mau lebih terbuka. Natal ini yang harus kita jaga adalah hati kita. Haleluya. Nah, pria juga, jadi supaya seimbang, sementara wanita sedikit saja ya. Kebutuhan pria, saudara, kebutuhan pria. Ini semua pria, bapak-bapak. Ini sederhana, dihormati. Biar saudara lebih tinggi gelar, lebih tinggi pangkat, lebih besar gaji. Apa sebab suami-suami bilang, "Hana berhenti jo kerja." Kenapa? Karena saudara-saudara, kalau saudara punya berkat lebih, gaji lebih, saudara tidak menghormati suami. Saya ada temukan suami istri gembala, yang istrinya tidak hormat sama suami sama sekali. Akhirnya kasihan setelah berpuluh tahun jadi suami istri. Alhasil suami jadi rupa bogo-bogo kasihan. Kurang, "Papa makan." "Papa khotbah." Kurang begitu, gara-gara kalau papa belok kanan. "Kenapa kanan papa?" Balik ulang. "Kenapa kiri papa?" Kan wanita sebentar gilirannya. Satu hari paling kurang 5.000 kata habis dulu. Sampai 15.000 kata. Baru kerajaan rumah tangga itu aman. Yang pengalaman bilang amin. Itu orang cuma mau buat cerita. GP-GP rambu. Bisa satu sesi. Apalagi baca cerita cookies. Belum bercerita baju. Tapi saudara, saya juga belajar. Saya tidak bicara ini dan saya tidak belajar. Yang paling saudara banyak kali kita orang lalai, ini dengan pria-pria. Orang itu kelemahannya dalam mendengar. Mendengar. Bicara, istri bicara, pasangan bicara. Kita orang ini, kalau orang tidak tulus, "Mama, anak bicara-bicara ini rupa bagus, malah lebih bagus berhenti." Saya pengalaman. Jadi lebih baik latihan orang parobi. Amin. "Apa ma?" "Oh ya, oh masa." Kalau masak bisa dapat protes. "Oh begitu dang." "Oh ya. Ya bagus itu, bagus. Kalau cuma sandiwara ini parah. Makanya kita mesti ngomong itu tulus. Amin, haleluya. Bapak-bapak, hadapi Natal dengan hati yang tulus. Kalau istri keberatan kenapa tidak ada ini, tidak itu, karena memang kodrat. Dan berdoa supaya mereka punya manusia roh terupgrade. Supaya mereka bisa melihat apa yang Tuhan lihat. Supaya mereka bisa punya dimensi kerajaan Allah. Bukan dimensi kerajaan dunia. Kalau mereka bisa upgrade, mereka punya roh, kita kan tertolong. Haleluya. Juga pria, kebiasaan selalu berpikir. Ada waktu pikir, mau baku dapat dan pasangan yang selalu bukan berpikir. Orang selalu tak pikir. Salah satu kelemahan saya tukang pikir. Haleluya. Halo, sudah mau belajar tulus? Katakan amin. Dan pria suka global. Dia berpikir tentang acara, tapi wanita saudara berpikir tentang berapa leper perlu. Tapi ini bukan 100%. Ini beberapa poin. Saya lihat bapak-bapak di jemaat ini, dorang lebih rinci dari tante-tante. Betul. Dorang bisa menyiapkan alat-alat, semua ada lengkap. Dorang bisa mengerjakan secara teliti, bibi teliti. Tapi itu adalah plus minusnya seorang pria. Tapi intinya adalah, mari kita jadi seorang pria, atau suami khususnya, seorang pemuda, pria khususnya, jadi orang yang tulus di Natal ini. Haleluya. Setulusnya. Apa yang dapat kita buat untuk Tuhan, buat keluarga di Natal ini. Itu yang membuat Tuhan berkenan. Itu yang membuat Tuhan tertarik dengan kita. Haleluya. Terima kasih untuk bapak-bapak atas perhatiannya. Sekarang kita pindah sedikit saja ke ibu-ibu.
Kalah ganti, nanti terus. Jangan sampai saya nanti didatangi, didekati oleh bapak-bapak. Bapak kembali tidak adil. Masa cuma torang dapat. Istri-istri dang. Oke, mari kita lihat saudara-saudara. Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Saya tanya, hamba Tuhan boleh bafeto? Ibu-ibu? Nah boleh. Hamba Tuhan boleh mengeluh? Tidak boleh. Hamba Tuhan boleh bersungut? Ini contoh dari Maria. Bapak-bapak bilang amin. Ini ayat memang luar biasa. Jadilah padaku menurut perkataan Tuhan, malaikat itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kata hamba dalam bahasa Yunani pakai kata, ada beberapa kata, tapi ada huperetes. Tapi ada kata yang dipakai di sini khususnya. Hamba itu katanya doulos. Katakan doulos. Tidak memiliki hak asasi. Tapi apakah kita akan memperlakukan para ibu dengan tidak memiliki hak asasi? Tentu tidak. Ini konteksnya bagaimana siapkan hati di Natal ini. Artinya kalau suamimu pada level tertentu hanya siapkan hanya itu yang dapat ia siapkan. Jangan berharap yang lebih tinggi karena kita adalah hamba Tuhan. Para ibu katakan amin. Kita ada, tidak semua bilang amin. Malah ini ini Natal begini, bagaimana tuh orang mau berlaku hamba Tuhan? Di sebelah so lengkap, gorden so ganti, anak-anak so baju baru semua orang belum, kita mau berlaku hamba Tuhan. No, ini adalah prinsip kerajaan Allah. Prinsip kerajaan Allah yang membuat kita berlimpah-limpah damai sejahtera di Natal ini. Saudara, wanita itu, saya lihat wanita yang namanya Maria ini luar biasa. Orang Inggris menyebutnya Mary. Orang Mesir panggil dia Maria. Orang Ibrani memanggil dia Miriam. Orang Arab menyebut Miriam. Orang Indonesia Maria. Dan orang Manado panggil dia Meri. Meri. Saudara bayangkan dalam hamil tua. Dari Nazaret ke Bethlehem. Hamil tua. Saudara, ini keluarga miskin. Nah, orang waktu itu naik kendaraan, kalau naik onta, itu sama dengan naik Alphard. Kalau saudara naik keledai, maka saudara sama dengan naik Avanza kira-kira. Nah, ini orang miskin, mungkin cuma sewa, cuma naik Grab barangkali. Cuma naik Grab dari Nazaret ke Bethlehem. Ya, atau Maxim, bayar online. Maria dalam perjalanan, saya hitung perjalanan dari Nazaret sampai Bethlehem, kira-kira saudara-saudara 110 km jauhnya. Itu dari Tombatu 100 kilo sampai Manado. Nah, kalau mereka tidak naik kendaraan, tapi rombongan. Lo bayangkan kalau dari Tombatu, hamil besar, kemudian jalan kaki. Haleluya. Masih sampai di Pangu. Nah, Yusuf kan waktu korban persembahan 8 hari cuma mempersembahkan burung tekukur. Itu artinya keluarga ini oleh karena kita, ia rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya karena kemiskinannya. Jadi Maria waktu dia jalan, tiba di ratahan, dia bilang, "Cup, ya apa? Salak Pangu." Ucup bilang, "Ada doi Maria." Maria ada doi kisah. Oh iya. Sampai di Langoan. Ini jalan puru begini. Cuk. Loba. Oh kesiap Tuhan. Maria ngana mengerti ininya ada doi itu orang Natal ini. Maria dia pakai nih kalimat, sesungguhnya aku ini adalah
hamba Tuhan. Ayo ngomong kiri kanan. Aku ini adalah hamba Tuhan. Kalau saudara punya paham seperti ini, standar-standar yang orang lain pakai tidak akan saudara pakai sebagai standar saudara. Yang saudara pakai sebagai standar adalah saudara hamba Tuhan. Hamba Tuhan artinya hidup dari ayapan Tuhan. Hidup dari kemurahan Tuhan. Kemudian sampai di lewat kawangkoan, meri ada berjalan. Cup, gembira cup, ya po. Ucup bilang sang anak pepuru dang tu biapong so ada. Coba saudara sebagai wanita perasaan sedang mau beli biapong yang ada. Sedang transportasi mesti jalan kaki 110 km Nazaret sampai Bethlehem. Sedang naik oto banyak orang masih bersungut. Oto sendiri pakai AC. Haleluya. Bagaimana saudara kalau saudara jadi seperti Maria? Hati untuk Natal ini harus dijaga. Hati untuk menghadapi 25 Desember harus dipelihara. Harus di-keep. Haleluya. Keep your heart. Keep your mouth. Jadi kita jaga. Sampai di Tinoor Hengmin. Cup. Hengmin. Cup. Ucup bilang. Hah? Selapar. Ucup bilang biar cuma 27-35 ribu. Mar. Kasih yang di Pope ini. Kasih tidak ada. Maria bilang sesungguhnya. Aku ini adalah hamba Tuhan. Oh luar biasa kalau wanita seperti ini di gereja kita. Yang dia bilang, Cup, ngana soalnya ini tanggal berapa ini? Cup, ngana lihat tanggal berapa sekarang? Tanggal 19 buka mata baik-baik. Tanggal 19 orang lain pegor dan so ganti apa orang. Coba sarang akan ofu. Cup, ngana cup. Kalau kau nyanda ada apa-apa jangan lamar pak kita. Masih banyak orang antri di luar sana melamar pak kita. Kita meri begini perempuan terbaik sepanjang zaman hidup manusia. Cup kan tulus hati, dia juga terima, dia telang juga. Telang, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu Yusuf. Ini kan yang ringan-ringan khotbah tapi hari-hari kita alami. Haleluya, haleluya. Cup, orang pe anak ke siang sepatu belum ada. Satu orang pe pohon 10 tahun itu terus cup. Haleluya. Tahun lalu orang pe cookies walaupun pandemik 10 toples. Sekarang ele 2 belum isi cup. Oh Tuhan. Tapi kalau Maria, saudara jadi seperti Maria. Jaga hati. Dia bilang cup. Walaupun 10 toples ini belum ada yang terisi. Tapi kau harus tahu aku ini adalah hamba Tuhan. Beda dengan dia bilang begini. Cup. 0 sama 10 ini mereka tahu kita ini hamba Tuhan. Mulut ya hatinya tidak sesuai. Makan dalam DP nama. Saya saudara sebagai gembala akan memberi contoh pada saudara bahwa kami tidak hidup berdasarkan kue Natal. Kami tidak hidup berdasarkan pohon Natal. Kami tidak hidup berdasarkan baju Natal. Kalau ada puji Tuhan. Tapi jangan sampai menghilangkan damai sejahteramu. Jangan menghilangkan damai sejahtera rumah tanggamu. Jangan menghilangkan jati dirimu sebagai hamba Tuhan tergerus oleh karena standar-standar yang kau lihat di luar sana. Orang berpesta pora juga belum tentu pesta pora itu benar. Belum tentu hati mereka gembira. Belum tentu hati mereka sukacita. Karena mungkin saja Januari mereka lari sini lari sana. Karena tagihan datang bertubi-tubi. Tapi kita tidak seperti itu. Karena standar yang kita lihat adalah kerajaan Allah bukan soal makan dan minum. Dan kalau kau melayani dengan cara dan pola ini, kau berkenan di hadapan Allah. Berkenan dan dihormati manusia. Orang hormat karena apa? Ada boleh ngana. Natal begini tidak ada apa-apa, marangana tetap tersenyum. Kemain ngana. Ngana bekerja di mana? Ada ajar apa di gereja? Ada ajar bahwa itu orang harus punya hati hamba. Halo ibu-ibu.
Ibu-ibu bilang, saya harus memiliki hati hamba. Yang sudah ibu bilang, saya harus memiliki hati hamba. Dan bilang sama suamiku, toples Natal tidak akan mengganggu hubungan kita. Haleluya. Baju Natal. Saya lihat ada yang diam-diam, jangan merenung ya. Ini realita kerajaan Allah. Amin. Realita kerajaan Allah. Ada yang bilang, ya gembala ada khotbah tapi suami kok tidak hadir. Istri kok tidak hadir. Firman ini datang tanpa saudara duga bukan? Karena sebenarnya hari ini bukan saya yang berkhotbah tapi kami ada baku atur. Biar Tuhan punya pesan yang sampai. Aku ini adalah hamba Tuhan. Wanita yang melahirkan dengan kesakitan luar biasa tanpa fasilitas. So, anak betul-betul cinta ke kita. Yesus bilang, I love you forever. Kenapa anak kasih melahirkan di tanpa begini? Terima kasih. Sudah masuk dalam roh dia. Amin. Masuk, menusuk sampai ke lubuk hati yang paling dalam. Suami-suami bilang puji Tuhan, tapi istri sudah hadir. Kita lebih bersyukur tapi istri ada hadir. Haleluya. Kenapa? Aku ini adalah hamba Tuhan. Atau bawa ini pesan ini saudara-saudara ke rumah. Haleluya. Saya percaya saudara-saudara para wanita, saya lihat wanita itu punya kelemahan di mana? Maaf, kan mesti seimbang ya. Pria kelemahan di mata, wanita kelemahan di mana? Telinga. Jago Gina, coba Gina mana berdiri ya? Ya. Tanpa pujian, nggak nambah jalan bagaimana? Lurus. Tanpa pujian, ya. Oke, mana Alan? Alan sini. Oh, betul ini anak salah cerita kita kan? Gina berjalan tere-tere. Tere-tere. Sudah? Kong Alan bilang, aduh Gina karena cantik sekali coba. Hah? Cuma aja bawa cerita di jalan raya dan begitu. Sini nyanda, ayo coba. Gina karena cantik sekali. Ngana pe jalan jadi bagaimana Gina? Coba. Kong Alan bilang, kepangan pe jalan rupa orang biong. Coba ngana jalan, jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Ekspresinya bagaimana kalau jalan? Lah ulang, oh salah tadi bilang tadi tapi maksudnya anak cantik sekali. Coba jalan. Padahal saudara Alan terima kasih. Padahal tidak semua yang Alan bilang itu benar. Jadi maksud saya, apa salahnya kalau saudara bilang pada istrimu sendiri, aduh mama hari ini sedang belum mandi so cantik. Haleluya. Haleluya. Saya juga mau praktekkan. Istri saya cantik luar biasa. Halo. Amin. Jadi kelemahan wanita di telinga. Jadi orang mesti memahami. Kalau saudara terlalu banyak mencemooh istrimu, akhirnya dia lebih suka dengar pujian di luar. Setuju dengan saya bilang amin. Sadiki, mana pe daster ini rupa kena mortir. DP bobo rupa cacai 7 hari. Walaupun daster, tapi yang paling penting manusia rohmu. Itu cantik di hadapan Tuhan. Karena Salomo pernah bilang, kamu hitam, tapi cantik. Hitam manis. Yang masalahnya saudara hitam manis, kalau habis DP manis tinggal DP hitam.
Haleluya. Haleluya. Menurut saya dan menurut saudara, lebih kuat pria atau lebih kuat wanita? Yes, saya setuju. Coba kalau Pak Robi yang melahirkan, belum tentu kuat, Pak Andri. Beberapa tahun lalu saya dan istri pergi melayani satu keluarga yang istri mau melahirkan. Saya sudah pernah cerita. Saya lihat ternyata yang lebih kuat sebenarnya wanita. Laki-laki baru bikin salah satu kali. Saya lihat di sinetron, perempuan satu kali salah langsung ditalak. Betul? Laki-laki so banyak, so telur 3 biji uang 100 juta. Masih terima saudara. Haleluya. Haleluya. Jadi saya ingin saudara buka mata. Kita orang tidak boleh egois, amin. Kita mesti belajar lebur di Natal ini, amin. Kalau wanita pengen hiasan karena memang kodratnya. Dia pengen tetangga bilang, rupa bagus kan apa pohon kan. Sampai ada hias, haleluya. Biar cuma itu ya, haleluya. Itu dekorasi doa, puji Tuhan, haleluya. Jadi itu sesuatu kebutuhan. Haleluya. Haleluya. Waktu kami punya keluarga mau melahirkan, saya lihat wanita itu kuat. Saya waktu itu mengantar waktu mobil pertama, Pak Stefan masih ingat, mobil pertama saya, Zebra, Espas. Waktu pindah dari rumah sakit puskesmas, bahu ke Pancaran Kasih, saudara. Saya waktu itu dalam keadaan tegang, saya lihat ternyata wanita ini kuat sekali. Sudah mau keluar tidak jadi, pindah ke Pancaran Kasih. Dan dalam keadaan darurat saya tidak kasih tahu mereka. Saya yang tidak kuat karena bensin di mobil saya sudah habis. Lalu saya bertahan Tuhan, kalau boleh tiba di tempat melahirkan. Setelah tiba, masuk, tangani, kami diundang untuk doakan suami istri, saya berdoa. Saya lihat kuat sekali, menderitanya setengah mati. Dan waktu saya berdoa, saya tengking dalam nama Yesus. Sampai waktu saya berteriak, oh luar biasa kedepes sakit, karena apa? Waktu saya bertengking dalam nama Yesus, itu ibu pegang di besi, tapi jari ada di besi. Kita tengking dalam nama Yesus, padahal yang saya maksud ini jari saya ini. Saya tidak tahan. Betul-betul, tapi saya tidak bilang pada yang bersangkutan. Tapi tangannya menjepit saya luar biasa, sangat kuat. Jadi hargai wanita, amin. Hargai wanita, karena mereka wanita-wanita yang strong. Kalau bukan karena mereka, kita tidak ada selain Tuhan. Kalau bukan karena mereka, kita tidak ada hari ini. Kalau bukan karena istri saya tidak ada hari ini. Saudara tidak bilang amin. Haleluya. Dan setiap kali saudara melihat kalau sudah punya istri, kebutuhan mereka adalah didengar. Harold enggak ada? Enggak ada. Kebutuhan istri itu didengar. Kalau dia bicara, saya masih banyak gagal di sini. Wanita kalau bicara dengar saja. Tapi kalau dia tidak bicara firman, kasih tahu ini bukan firman. Tapi kalau dia cuma ingin menyampaikan sesuatu, dengar. Karena mereka butuh, selain didengar adalah mereka butuh dimengerti. Nah laki-laki kan selalu orientasi berpikir. Kita selalu menggunakan otak kiri. Mereka selalu menggunakan otak kanan. Ya otak kiri dan otak kanan ya baku dapat. Lebih pakai dua-dua. Otak kiri dan otak kanan. Kiri soal matematis. Kalau kanan soal estetis. Jadi soal keindahan mereka tahu. Tapi orang ke logis, ke matematis. Dia bercerita indah, dia berpikir keindahan, orang berpikir berapa rupiah ini. Betul? Orang berpikir tuh keindahan, orang berpikir berapa dolar ini. Itu pria, wanita betapa indah. Jadi perbedaan ini perlu dijembatani dengan jaga hati. Jaga hati, haleluya. Semua jaga hati, katakan amin. Saya mau jaga hati. Karena apa?
saya ini adalah hamba Tuhan. Jadi kalau ada problem, ingat pesan saya. Kalau ada sesuatu di rumah something trouble, katakan pada suamimu, aku ini adalah hamba Tuhan. Begitu respon, bilang ke Bapak Yen, aku ini adalah hamba. Apa saja kau buat, yang penting jangan bikin dosa. Saya terima. Apa yang kau bawa ke rumah, yang penting jangan kasih garam. Saya terima. Haleluya. Makanan apa yang disajikan 25 Desember, kalau ada lebih undang gembala, saya terima. Haleluya. Kenapa? Aku ini adalah hamba Tuhan. I am the servant of God. Yes. Haleluya. Katakan amin. Katakan kiri kanan, aku ini adalah hamba Tuhan. Jadi stop konflik, amin. Stop marah-marah, amin. Stop simpan hati, amin. Stop simpan telur. Haleluya. Mari terbuka. Yang terakhir, minta maaf. Tidak adil kalau bapak-bapak dapat, ibu-ibu dapat, anak-anak tidak dapat. Haleluya. Mari Lukas 2 ayat 12, kita lompat. Jadi saya punya poin ada 7, saya cuma bagi 3 ini. Karena adil kalau dengan anak-anak. Anak muda, halo siap-siap anak muda, yang anak muda katakan amin. Pak Robi ngomong. Ya. Saudara, ini keadaan anak bayi Yesus yang raja di atas segala raja. Lahirnya di mana? Terbaring dalam palungan. Bungkusnya pakai lampin. Saudara, saya pernah khotbah di daerah Pandu. Kemudian ada seorang anak membaca ayat ini sebagai penggenapan. Dia baca begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampiran dan terbaring di dalam palungan. Pas saya mau khotbah jadi ayat ini, saya bilang lampiran. Lampin. Lampin itu kalau bahasa umum saya baca, lampin itu kain pembungkus bayi memang. Tapi lampin itu kalau terjemahan poin 2, poin 3, itu maaf kalau saudara di dapur, bahasa Manado tarapung. Pembersih arang-arang itu tarapung. Itu lampin juga. Atau pembersih binatang yang baru saja membajak, itu lampin juga. Nah kalau di dalam, di kandang, di palungan, kan mereka tidak punya persiapan apa-apa. Tiba-tiba mau melahirkan. Kan mereka datang di Bethlehem bukan untuk melahirkan. Mereka datang di Bethlehem untuk apa? Sensus. Sensus penduduk. Jadi waktu itu saudara yang ada kain lampin. Lampin ini kalau konteks palungan, hanyalah sebuah kain yang biasa dipakai untuk kalau ada bendi, pakai lap-lap bendi. Aduh bayangkan. Kalau saudara jadi anak, mak kita ada lahir di mana? Hendro, tanya Pak Mama, Mama kita lahir di mana? Paling kurang puskesmas. Atau enggak biang kampung. Ada satu cucu kami bilang begini, Papi kita lahir di sebelah. Ada kandang bokek di sebelah. Tapi rumah melahirkan, tapi sebelah yang dia ingat itu sebelah. Tapi seburuk apapun keadaan saudara, tidak pernah saudara dilahirkan di tempat seburuk ini. Halo anak-anak muda, anak-anak. Jadi bagaimana? Anak seperti Maria, seperti Mbak Yesus. Kalau Yusuf, dia jaga hati dengan hatinya, dia selalu jaga untuk tulus. Kalau Meri, dia selalu jaga supaya hatinya tetap hati hamba Tuhan. Kalau anak-anak, rela untuk tidak ada apa-apa demi Tuhan punya nama dipermuliakan. Daripada orang tua kena masalah hanya karena kerinduan anak-anak yang berlebihan. Saya pernah alami dan semoga saudara tidak alami. Seorang anak, saudara, apapun yang terbaik biar orang tuanya nak makan, orang tuanya nak pakai, anak mesti. Itu kan kebiasaan. Tapi toh kalau memang orang tua tidak sanggup, Natal ini para anak harus jaga hati. Yang sekolah minggu, halo, harus jaga hati. Anak-anak muda jaga hati.
Mama kalau Natal begini, mama selalu ingat Pak Kakak. Mama anggap kita sudah tidak ada. Kakak sudah ada gaji, kita belum ada. Adik so kerja, kita masih pengangguran. Kita dorangnya tidak ingat. Kalaupun keadaan itu jadi pada kita di Natal ini, kita harus jaga hati kita. Mak, kalau mama dapat beli baju Natal ini, puji Tuhan. Tapi kalau mama juga belum sempat beli baju Natal ini, mak, kita mengatakan dengan iman, haleluya, terima kasih mama. Tapi ini tulus. Saya mau bilang terima kasih karena inilah proses Tuhan untuk saya. Proses untuk anak-anak muda. Jangan kecewa dengan orang tua. Halo, anak-anak muda katakan amin. Anak-anak muda sekali lagi. Anak-anak muda berapa banyak di sini lambaikan tangan? Saya pesan sebagai orang tua rohani, apapun keadaan Natal ini jangan kecewa dengan keadaan orang tuamu. Apapun keadaan Natal ini jangan kecewa dengan perlakuan orang tuamu. Teladan Yesus, ia yang kaya, kaya raya, rela jadi miskin. Supaya umat manusia yang miskin bisa menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan kata kuncinya dia rela. Saya mau jadi anak yang rela demi orang tua saya tetap akurat dengan Tuhan. Kita belajar rela untuk orang tua, saya tidak salahkan kalau memang kondisi tidak memungkinkan. Sebaliknya mari kita doakan supaya orang tua kita diberkati. Kalaupun saudara punya orang tua sudah tidak peduli dengan saudara, ingat satu hal, Tuhan Yesus peduli padamu. Anak-anak muda, Tuhan Yesus sayang padamu. Bagaimana orang tua saya dalam keadaan tidak bisa, tak berdaya untuk mengadakan sesuatu untuk saya. Ingat, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Engkau tidak punya orang tua yang seperti orang tua yang lain. Itu tidak masalah. Yang penting engkau punya Bapa di sorga. Dan engkau punya Bapa di gereja, Bapa rohani. Orang tua rohani. Anak-anak, halo anak-anak. Satu kali ada perkumpulan sekolah minggu. Semua anak dipesan, bawa kado, mau kasih pada Tuhan Yesus. Ada satu anak. Waktu kado dikumpul, anak satu hilang. Kemudian guru-guru cari, mana tuh anak satu udah hilang. Mereka temukan ada dalam dos. Tanya, Dek, kenapa adik dalam dos? Enci itu tahu tapi mama papa. Tidak ada apa-apa. Kita tidak bawa apa-apa. Mari kita mau bilang Pak Enci, kita sama masuk dalam dos ini. Artinya, seluruh tapi hidup ini kado untuk Tuhan Yesus. Encik menangis. Kenapa? Ini cuma cerita. Tapi saya tidak tahu benarnya di mana. Saya cuma tangkap hidup saudara. Apapun keadaanmu, itu adalah kado bagi Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan, haleluya. Pak Gembala mungkin tidak pengalaman. Saya pengalaman. Semua jemaat ini sudah tahu. Dulu saya punya kakak satu laki-laki. 2 adik perempuan. Kakak saya sudah tahu mencari nafkah sendiri. Saya anak kedua. Yang anak kedua di sini bilang amin. Anak kedua, anak TGP kesian. Anak pertama ini agak anak kebanggaan. Tapi papa mama selalu puji tapi kakak. Mantap. Dolphin ini mantap. Adik-adik saya perempuan dua-dua. Selalu dipuji. Kalau Natal, selalu mereka diberikan baju baru. Saya berkali-kali ini bukan marah, bukan curhat, bukan kecewa. Tapi cuma kasih contoh pada anak-anak belajar tidak kecewa. Satu kali saya lihat adik saya 2 sudah dandani dan saya tanya, Mak, saya panggil Mi, nah kita punya dang, astaga Mak, sudah 24 malam, Mami lupa kesiang. Itu tahun pertama. Tahun kedua. Tanggal 24, tanggal 31. So gaga adik 2. No kakak so cari sendiri. Kita tak gepet. Disayang so nyanda, mencari sendiri belum. Kong, kita lihat dulu so gaga. Ku tanya lagi yang kedua. Mi, no kita dang. Oh Tuhan, ampuni lagi. Ampuni. Kenapa Mi? Mami betul lupa pangana. Lama hati, sampai besar begini mami lupa. Saya cari tahu kenapa begitu. Saya punya mami
Saya punya kakak perempuan, laki-laki perempuan. Sesudah saya, sebelum saya adalah perempuan. Perempuan tuh meninggal masih kecil karena dia rupa popi, budok. Kemudian ibu saya kehilangan anak wanitanya ini. Dia sangat kecewa dan sangat ingin punya anak perempuan. Lahir berikut kita. Ya harap-harap kita perempuan. Jadi cuma sharing ya buat anak-anak. Jangan kecewa apapun keadaan. Tuhan melihat engkau berharga. Tahun ketiga. So gagal orang kong kita pergi dengan cara baru. Cara pandang yang baru. Mami, so gagal orang kang. Kau mami bilang, nongana dang. Biar jo kita nanti pakai daun pisang mami. Kalau saudara ada waktu itu. Sudah tidak tahu menjawab apa. Tapi saya belajar dari sejak itu. Saya mandiri sampai hari ini. Saya belajar bahwa ternyata orang tua itu baik. Orang tua tidak pernah salah. Apapun keadaan orang tua, atas seizin Tuhan untuk melatih kita jadi orang-orang yang matang. Jadi orang-orang yang tidak mudah kecewa. Jadi orang-orang yang tidak melempem, tidak seperti kerupuk yang kena angin. Natal ini, kalau ada puji Tuhan anak-anak, kalau tidak ada juga haleluya. Karena yang paling penting damai sejahtera di hati. Sukacita di hati. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita angkat tangan kita. Ya Rabataka Rabayasik Rabataka. Kami ingin fokus kepadamu Yesus. Kami tidak ingin melihat kiri dan kanan pada standar-standar yang dilihat oleh banyak orang. Karena standar yang kami punya sekarang adalah yang paling penting manusia batinia kami. Terus fokus kepada Yesus. Hati yang terus kami jaga. Sebagai bapak, ibu, anak-anak. Kami jaga hati menghadapi Natal ini. Karena Natal ini yang paling penting. Jemaat ini jaga hati. Jaga hati mereka. Agar mereka tidak terganggu dengan apapun yang jadi. Dan yang paling penting Yesus sudah lahir di hati kami. Dan ini menjadi berkat dari persiapan kami menghadapi Natal. Di hari Sabtu nanti. Tanggal 25 Desember. Kami sudah siapkan roh kami dari hari ini bahwa Yesus sudah lahir di hati kami, Yesus sudah bertakhta di roh kami, bahkan kami memiliki benih itu dan benih itu sedang tumbuh. Kami menjadi jemaat yang matang, jemaat yang dewasa, jemaat yang strong, jemaat yang akurat menghadapi setiap situasi di depan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami dengar firman. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah melayani kita dengan firman Tuhan. Mari tetap bersyukur saudara. Tetap bersyukur.